Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi tarfaqi wa lituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah para jemaah. Sedikit muter jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, saya lupa kemarin itu terakhir bab muraqabah sampun apa dereng? Kemarin saya menerangkan tentang muraqabah ya? Belum ya? Oke. Khawatir lupa. Oke, sekarang kita menuju bab kelima tentang muraqabah. Muraqabah itu adalah waspada. Kita sebagai seorang muslim harus waspada. Waspada tentang apa? Tentang perilaku kita. Perilaku kita itu mesti dilihat oleh Allah. Maka kita pun jadi apapun harus waspada. Jadi guru, jadi ustadz sudah bagus, tapi juga hati-hati. Jadi TNI, jadi Polri juga hati-hati. Jadi masyarakat biasa juga sama hati-hati. Karena kadang-kadang kita ini belum bisa merasakan itu. Nah, manusia itu ngapunten beruntung karena aibnya belum dibuka oleh Allah gitu. Tapi kalau dibuka, nah itu semuanya kena. Semuanya kena. Jadi kita pun juga harus waspada tentang apa yang kita lakukan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di dalam surat Al-Hadid ayat 4 ini Allah menyampaikan bahwasanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahwa utawi Allah di mana, bahwasanya Allah ma'akum itu bersama kalian. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu, kita diberikan sebuah peringatan. Jadi kita ini berbuat apapun dimanapun Allah mesti ngerti. Jadi ada orang itu ngapunten belani sing salah maupun belani yang benar juga tahu. Delik dimanapun, bersembunyi dimanapun juga tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi Allah itu memang sudah memasang CCTV itu yang luar biasa. Kalau CCTV dunia ini sudah bagus, maka CCTV-nya Allah itu lebih bagus. Nah, kalau CCTV ini kan cuman hanya gerak-gerak ini Pak. Bisa jadi CCTV ini action. Nah, mungkin jangan ditekuk begini, tapi sebetulnya tidak. Tapi dibuat action, dibuat seolah-olah. Tapi CCTV-nya Allah tidak bisa. Bahkan kalau maaf orang yang bersilat lidah itu besok kepada Allah tidak akan bisa ngomong banyak. Apalagi di akhirat kelak itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari kiamat itu besok hari akhir, mulut-mulut dikunci. Yang biasanya ngomong ngapunten mencela-mencele bahasanya begitu. Itu besok ketahuan semua. Bahkan sama Allah dikunci seret, tidak bisa ngomong. Meskipun mulutnya ada tapi tidak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, tangan. Yang ngomong ini tangan.
besok pengadilan akhirat itu mulut semua dikunci, tangan yang berbicara. Kenapa? Tangan ini yang berbuat, ngambil duit, korupsi duit, ini semua tangan yang megang. Kaki yang jadi saksi, batas satu arjuluhum dimakan yang sibuk, dan kaki ini akan jadi saksi. Oh enggak ya Allah, betul saya dulu ngambil, kaki jadi saksi. Nah ini hati-hati. Mungkin kita bisa lolos di dunia, tapi besok di akhirat tidak bisa lolos. Nah ini harus waspada betul. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, surat Al-Imran ayat 6. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, itu tidak akan samar, 'alaihi, atas segala yang Allah berikan itu, syai'un, sedikit pun, tidak akan ada yang samar, fil ardi wala fis samai, di dalam dunia maupun di langit. Bagi Allah tidak ada yang samar, semua jelas terlihat. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan nanti atau pernah lihat Google Map Bapak? Google Map itu dari syuting dari atas, mungkin Al-Mutakin ini ya, di map muncul, nanti tarik ke atas itu jauh, tidak kelihatan. Nah kadang-kadang orang berpikir, loh bener tak Allah itu ngerti kita, toh dari sangat jauh sana. Nah maka kita lihat dari zoomnya, di zoom itu diperbesar, sangat kelihatan. Dan Allah itu melihatnya tidak seperti kita yang pakai mata begini. Allah itu jauh, tapi bisa melihat kita dimanapun kita berada. Makanya tidak ada yang samar. Besok siapa yang membunuh, ini kok CCTV ini buram, itu buram lah kita. Tapi kalau Allah tidak ada yang buram, tidak ada yang samar, semua pasti akan terdeteksi, semua pasti akan bisa dilihat oleh Allah. Makanya sedikit pun Allah tidak akan samar dengan sesuatu yang ada di bumi maupun di langit. Nah kalau kita di langit kan juga bingung, di langit saja ini ada apa, itu semuanya Allah tahu. Makanya film-film itu saya lihat, film-film dari Hollywood itu kadang-kadang kan menampilkan film-film yang imajinasinya seperti Tuhan, dan itu kan mereka menggambarkan sendiri. Mereka menggambarkan sendiri. Berarti kalau Allah itu sudah bisa, Allah itu bisa begitu. Dan kita bayangkan orang-orang membuat film begitu, Allah itu sudah selesai, tidak usah dipikirkan, itu sudah begitu. Kalau kita melihat kemarin virus-virus itu ya, nah, Allah punya makhluk-makhluk seperti amuba, itu juga tidak ada yang bisa tahu. Nah itu adalah makhluknya Allah. Makanya kalau ada orang itu membuatkan film kemarin itu ya, sangat mungkin bisa dibuat begitu, sangat mungkin, dan itu sangat nyata. Maka hati-hati. Siapa yang tidak tahu Namrud itu begitu perkasa, matinya sama nyamuk ya Pak. Coba dibayangkan, perkasanya begitu kalah sama nyamuk. Kayak bahasanya orang-orang kita, iyalah, nah jegedek, kalah sama nyamuk. Itu hanya pasukan nyamuk yang Allah turunkan kecil. Tapi ketika Allah sudah melihat begitu Pak, tidak ada yang bisa tidak. Fir'aun yang kuat begitu. Makanya saya juga ngomong ke teman-teman, jangankan kita, nabi-nabi, para rasul itu pernah grogi. Tapi kan kita yakin kalau Allah itu ada. Maksudnya grogi itu kan, ragu kan Pak. Dengan Allah itu sempat ragu. Sempat ragunya gimana? Ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun itu, rasa hatinya sudah berdebar-debar. Yang berani melawan Fir'aun ini siapa? Mengapa tidak ada yang mampu. Kekuatannya dahsyat. Kekuatan dahsyat, ada pelindungnya. Kekuatannya Haman itu ya kuat.
Kemudian ada namanya korun yang bandani. Kalau kita lihat zaman sekarang ini ya, mungkin raja atau mungkin di sebuah pemerintahan namanya presiden atau ratu, kekuatannya luar biasa, oligarkinya kuat. Kayak korun itu kan oligarki. Korun itu oligarki yang memang disimbolkan, pokoknya apapun jadi duit. Korun itu namanya harta korun. Waktu kependem itu kan akhirnya dengan menyampaikan harta karun. Itu kan harta korun yang terendah begitu luar biasa. Nah, belum lagi Haman, pasukan-pasukan yang kuat, gede dukur, dan ternyata di hadapan Allah tidak ada artinya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, muraqabah ini merupakan kunci ya bagi kita. Jangan merasa kita kuat, jangan merasa kita hebat, tapi Allah pun juga waspada. Jadi mewaspadai kita ini, melihat kita atau mengintai kita ini jelas. Maka kita pun juga harus muraqabah kepada Allah. Ya Allah, ternyata kita ini tidak ada apa-apanya. Di dalam ayat yang lain, wa qala ta'ala, inna rabbaka labil mirsad. Ini tambah semakin jelas. Inna rabbaka sak temene pangeran sira, sesungguhnya Tuhanmu, labil mirsad, pasti. Nah, kenapa pasti? Adalahnya labil mirsad. Itu lam takkidnya, pasti melihat kita, pasti mengintai kita, pasti. Nah, kalau sudah pasti ini kan mau kemana? Mau kemana itu tidak bisa. Makanya orang itu mau berlindung dengan siapapun, Bapak Ibu, rugi. Kalau kita tidak berlindung kepada Allah itu rugi. Kita ini kadang-kadang kan digelak nih apa ya? Gelo nih apa ya? Dikecewakan. Berlindung kepada manusia begitu, ternyata dikhianati, malah dijebloskan. Sampai ada orang itu stres gara-gara orang yang dipercayai selama ini berkhianat. Makanya supaya kita ini tidak salah, Bapak Ibu, sudahlah percayakan pada Allah. Berarti konsultasi kita ini kepada Allah. Nggak usah kepada manusia. Kadang-kadang manusia itu diharapkan tidak bisa. Konsultasinya pada Allah. Nah, Allah nanti akan menunjukkan siapa yang bersama kita. Nah, itu nanti tergantung Allah. Tergantung Allah. Tidak bisa kita mau dikte Allah, itu kan tidak bisa. Kadang-kadang kita ini yang dikte Allah itu masalah. Allah itu didikte begini. Contohnya dikte. Nah, contoh. Manusia itu kalau dikte Allah itu contohnya adalah ketika orang itu nadar. Aku golek sukses. Aku tak poso saulan penuh. Kalau dia sukses, padahal mohon maaf, Allah itu ngerti kemampuan orang. Gila dipaksa gue tidak mampu. Wah, aku mendadak sukses ya. Bikin kota bangun kabeh. Ternyata setelah dia sukses betul jadi tambah lali. Tidak dikerjakan. Makanya itu manusia, Pak. Berharap kepada manusia tidak bisa. Maka inna rabbaka labil mirsad. Jadi Allah itu yang melihat kita dimanapun. Sehingga kalau kita ini mau bergerak dimanapun, Allah mesti melihat kita. Maka konsultasi kita pertama kepada Allah. Biar nanti Allah tunjukkan. Allah itu tunjukkan, Pak, kita nanti ketemu siapa. Ngapunten, ini memang kenyataan, Pak. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Karena ini nikmat saya sampaikan. Tidak tahu saya sudah cerita apa belum ya. Suatu saat saya ini waktu jadi kepala sekolah itu kan membuat laporan. Laporan itu ditolak terus. Dana bantuan waktu itu. Ya Allah, saya tuh kok kepingin dengan duit itu bisa bangun ini. Permudahkanlah ya Allah.
Lah, semua itu sampai maaf. Nah, ini bahasanya orang-orang. Lek pengen sukses itu ada butuh 3 tangan. Bahkan ada yang ngomong 4 tangan. Yang pertama ada campur tangan. Yang kedua ada tanda tangan. Ada yang ketiga garis tangan. Ada yang ngomong keempat, buah tangan. Nah, setelah dipikir apa itu campur tangan, ada yang bantu menggerakkan. Tanda tangan ada yang merekomendasikan, ada yang backup, ada yang ngasih. Yang ketiga ada garis tangan. Garis tangan itu terakhir, Pak. Kenapa? Orang itu sudah waktunya itu ya sudah. Nggak usah pakai apa-apa itu, garis tangannya itu dapat ya dapat. Loh, itu ternyata setelah kuabe itu mengumpulkan dan tidak sukses, padahal sudah bawa buah tangan juga. Nah, kita waktu itu ya berusaha, ya minta bantuan macam-macam. Terakhir saya nunggu garis tangan, ya Allah kula pasrah lah. Garis tangan ini kita angkat, dongo Mas. Iso angkat tangan. Bukan angkat tangan begini Pak, tapi ya menengadahkan tangan untuk berdoa. Pasrah. Iki lek dioyo ya ndak kena. Lek memang rezeki Allah memberi rezeki ndak ya ndak apa-apa. Oh, ternyata Pak masuk, dapat, alhamdulillah. Akhirnya bisa untuk bayari guru, bisa untuk ngecat sekolah, bisa untuk gerakan yang lain. Yang lain nelongso. Lah iya, aku wis teko kono, wis tak gawani padahal, wis tak gini-gini, dia tidak dapat. Nah, kalau kita melihat ini memang rugi kalau kita ini mendekatkan kepada manusia itu rugi. Berharap pada manusia ini salah. Ini udahlah. Teman manusia ini dimintai tolong untuk mengantarkan tadi, tapi hasil semua mintanya kepada Allah. Nah, kalau sudah begini Pak Bu, tidak usah khawatir. Allah itu mengintai kita. Jenengan umpama tidak sukses, oh berarti disayangi oleh Allah. Disayangi. Kadang-kadang kita ini kan banyak ditipu orang Pak. Ternyata ditipu orang itu berarti maknanya Allah sayang dengan kita. Makanya tidak usah ngenes. Nopo ngenes? Nelongso teman-teman tidak usah. Semuanya sudah diatur oleh Allah sudah. Nah, kita ini terlalu begitu, terbawa begitu, maka kita merasa hidup kita ini malah mengalir saja, supaya kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Kita mengikut apa yang Allah berikan. Nah, dalam sebuah hadis Pak, Allah menjelaskan kepada kita, Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, qala ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kita ini betul-betul menjaga, sudah apapun yang terjadi kita harus bertakwa. Haitsuma kunta, dimanapun kita berada, rame sepi tidak ada orang, Allah semua. Itu caranya begitu. Wattabi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan jenengan saya ini yang sayyi'ah, yang jelek, dengan kebaikan. Umpama kita berbuat buruk hari ini, langsung ditutup segera dengan berbuat yang baik. Tamhuha, maka perbuatan baik ini akan menghapuskan perbuatan buruk yang kita lakukan. Nah, gampangannya ngomong begini Pak, ada orang itu kan ngapunten, ada orang itu yang berbuat buruk kan bangga, malah dia itu senang. Mungkin ada pengacara mau pinter ngomong, hebat, dalilnya kuat, buku-buku yang dibaca kuat, bantu nasabah itu apa? Klien ya, bantu klien sukses, meskipun maaf bujuk. Akhirnya dia bangga, wah berarti awak dhewe iki menangan. Wis meneh-meneh
Karena kadang pengacara itu begini Pak. Ini tolong, kalau kamu sukses, nah ini hasilmu. Nanti bonus kalau kamu menang. Akhirnya maaf, pengacara ini kan kalau KUHP kasih uang habis perkara. Jadi dia tuh punya duit bleng, akhirnya dia terima. Nah ini tak coba, kalah menang oleh duit dan kalah menang dapat bayaran. Mestinya pengacara atau apapun lek belani yang salah itu kira-kira terus kuning belani salah. Kadang-kadang belani salah ya wong salah kok ya. Terus dibelani di mana? Ngapunten, nuraninya, hatinya di mana coba? Lah kok mau nerima duitnya? Nah ini kan luar biasa. Wis jelas salah disuruh bela. Tapi sukses, Pak. Nah, dia itu tidak tobat ya, ini bahaya, Pak. Wong jelas salah. Terus dia ini tidak mau tobat, malah belani sing salah. Malah memproklamirkan diri, wis aku undangan selesai masalah. Pokoknya bak fathah bak, ya fathah ya, ro fathah ro. Bayar ro pokoknya. Jadi itu sekarang ini juga maju tak gentar membela yang bayar. Pokoknya yang bayar dibela. Wah, dan ini luar biasa. Dahsyat betul hari itu. Kenapa? Ya memang manusianya begitu. Dan yang membuat kita agak beda itu kan begini. Lah iya, wong bertengkar di pengadilan, tengkar kuat, gontok-gontokan. Ya, di luar itu yang ngopi bareng. Para pengacara itu duduk bareng diskusi. Ya apa bosmu sik akeh ta duwite. Nek bosmu sik akeh ya diterusne. Engko lek sentek ngomong Gus, bisi ono kok. Ya Allah, itu loh Pak. Dan tidak terasa orang itu begitu. Lek itu sudah sukses, maaf, setan itu pinter. Lek sukses menang, maka ditambahi lagi wis. Menang mana? Ya Rabbi, kalau kita ini maaf berbuat buruk, kok seneng, terus diteruskan keburukannya, hati-hati, ketutup hati kita. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai begitu. Karena kalau orang itu sudah ketutup hatinya Pak, balik kepada yang baik ini berat. Sudah merasa enak dengan ya begitu. Sudah enak dengan keburukan, merasa enak, merasa nyaman. Nah kira-kira orang korupsi itu nyaman enggak? Loh, nyaman. Mau pertama dia itu ya enggak kepek, enggak ketahuan. Bila perlu semuanya boleh. Ya segini loh ya, njupuk tapi aja lali. Bagi hasilnya itu ngerti. Sing buka pintu berapa, sing berapa bagi hasilnya ngerti lah kira-kira kamu. Oh ya siap. Ketemunya dihitung masih 50%, oh si akeh ya sudah. Bagi semua. Ini guyonannya orang-orang ini daripada nyuri ayam mending nyuri uang korupsi begitu Pak. Sing akeh pisan dosa padha dosane kan. Wis moga zaman edan ndak keduman. Hati-hati Pak. Terus pokoknya jenengan saya harus menjaga, dan di situ Allah akan menghapus dosa kita ketika perbuatan buruk kita langsung ditutup. Soalnya orang itu yang mau begini Pak tidak banyak. Jenengan saya itu ketika maaf senengane bohong akan bohong terus. Seneng bohong akan bohong terus. Umpama dengan bohong itu dia sukses, mesti akan bohong terus. Maka ditutup. Jadi maksudnya nutup itu aja hati kita langsung begini. Iya ya, aku salah. Orang yang masih bisa berprinsip begini, aku salah itu berarti masih baik. Aku mau lapor begini, akan diganti yang baik. Itu kalau mau begitu Pak. Tapi tidak mau, ya sudah. Makanya ada kalimat, ada ayat Al-Quran, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mendapat hidayah itu orang-orang yang beruntung Pak, dan mesti menang. Makanya ada kalimat wong pinter kalah mbek wong bejo. Lah wong bejo itu siapa? Dia itu dapat hidayah. Mau ke sini salah dilingo, ojo nang gunung, pindah. Ini Allah semua. Maka kita ini salah melangkah,
dan tidak manut kepada hidayah Allah, maka rusak. Ada yang ngomong hidayah itu di mana? Hidayah itu saya tidak diberi hidayah oleh Allah. Lek kamu berpikir jernih, manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang yang dikasih ilham terus mau melaksanakan, beruntung. Ilham yang baik, takwa, oh begini, lakukan. Tapi lek dapat hidayah saja ini saja kan begini. Jenengan saya kan punya hati begini Pak, paman. Jenengan sama saya itu kan ada musuh ya. Paman ini rapat ketemu bantah-bantahan. Wah ini musuhnya awas. Tak ajar habis, mamanya begitu. Nah niatnya sudah begitu, maka ini bahaya. Tapi kalau sabar, tenangkan diri, tenang. Nah kalau tenang ini aman. Itu banyak cara, sehingga hati-hati betul kita berbuat itu. Ayo lakukan yang baik. Wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berbuat baiklah kepada manusia dengan perbuatan yang baik. Maksudnya apa Bu Pak? Jenengan saya mesti disakiti orang, itu mesti. Suatu saat akan disakiti orang, itu mesti. Maka mesti itu kita balas yang baik Pak. Jangan sampai kita ini tidak baik. Karena kadang-kadang kita ini mesti balas dendam, punya sifat begitu. Tapi jangan, bahasanya wong Jawa sing waras ngalah. Dan nanti kita ini ikut-ikutan, ikut tidak waras. Nah wong ngaji itu hatinya jembar, terus tidak usah. Memang orang baik itu Pak, orang baik itu Bu, mesti disakiti orang. Karena tidak ada rumus dia berbuat jahat. Kalau tidak ada rumus berbuat jahat, mesti dia disakiti. Jadi orang baik itu dia itu memang tidak gampang marah, tidak gampang mengancam, menebar ketakutan, tidak begitu. Jadi orang yang baik itu dia ketemu orang ya husnudon, husnudonnya dikedepankan. Itu cara kita berbuat kepada manusia. Lalu disakiti terus, sabar ini ada batasnya. Nah, kemarin di bab sabar dijelaskan sabar itu tidak ada batasnya. Yang membatasi ya diri kita sendiri. Loh kok bisa begitu? Lek kita ketemu tidak sabar ya berarti batas kita sudah tidak kuat. Tapi selama kita masih sabar itu kuat. Ya, itu sabar itu masih kuat. Kalau tidak sabar ya berarti tidak kuat. Ada sebuah keterangan Pak di dalam ini hadisnya panjang, saya singkat aja begitu. Ada 3 orang yang tidak merasakan kenikmatan. 1 dia punya penyakit kusta, 2 dia penyakit botak, yang ketiga dia penyakitnya buta. Ada orang buta, ada orang kusta seluruh kulit, sama orang botak. Ini dipilih. Ini milih mana Pak? Di antara 3 ini yang rodok mending ini yang mana? Yang botak. Nomor 2 kusta. Yang ketiga baru buta. Buta ini kan berat. Ternyata 3 orang ini yang paling dia itu untung yang buta. Suatu saat ada orang yang kusta itu, dia cari kerjaan diusir. Gak usah, iki golek sapi iki ngerti awakmu gak selera makan gitu. Daftar jadi pengembala sapi, pengembala itu tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Tidak selera makan. Yang kedua, yang botak ini ketemu temannya digojloki ya. Wis, aku gak usah ngoco nang cermin, ngoco nang bathukmu wis kelihatan. Mau digojloki akhirnya malu. Yang ketiga buta. Buta ini jalan ke sandung-sandung. Kadang dia pas waktu beli ngerti lah dikasih iki duitmu 10.000 ya. Lah ngerti 10.000 dari mana? Ini duitmu 100.000 dari mana? Enggak. Nah, suatu saat beli makanan, jelas uangnya itu 1 keping emas, jelas karena diberi oleh saudaranya.
ini hati-hati duitmu 1 keping emas, ojo sampai salah beli, ternyata dibohongi, duitmu itu 1 perak bukan 1 emas, ya dapatnya 1, tidak mungkin dapat 2. Loh, ini kata saudara saya kan 1 emas. Loh, tidak tahu, kamu lihat aja. Loh, kurang ajar. Yang bakul itu yang ngomong, ya lihatin cewek dah. Ya, saya akhirnya nyerah dia. Ya sudah. Besoknya Allah turunkan malaikat yang datang, Pak. Malaikat itu berubah jadi manusia. Ketemu ngobrol dengan yang kusta. Waktu itu, loh, mau kemana? Saya mau ke sini. Tahu enggak jalannya menuju sini? Oh iya, nanti sebelah sana begini-begini. Nah, oh sebelum saya meninggalkan kamu pengen apa? Ya, saya ini sebelumnya pengen sembuh dari penyakit saya kusta ini. Oh, pengen sembuh dah ya. Wes coba kamu berdoa ya. Nanti ini tak sembuhkan. Ringkas cerita sembuh. Sewenang terus sama malaikat itu ditanya, pengen apa kamu? Pengen onta. Ya sudah. Nanti kamu naik ke bukit itu ada onta, kamu ambil. Iya dah, ya berangkat. Akhirnya dapat onta. Satunya yang botak, ketemu si botak tadi, malaikat juga tanya. Jadi si kusta, si botak ini ramah-ramah bagus. Oh di mana? Iya sana. Nah setelah temu kemudian dikatakan, kamu pengen apa? Pengen rambut saya ini tumbuh lah. Saya ini mau ngelamar pekerjaan tidak bisa, begini tidak bisa. Ya sudah, kamu berdoa pada Allah ya, jangan lupa sembuh. Akhirnya rambutnya tumbuh dan dia pengen apa? Pengen sapi. Ambil di bukit itu ada sapi. Yang ketiga, yang buta. Ditanya, Bapak ini buta ya? Iya. Bapak tahu daerah mana? Ini saya dulu sini cerita. Singkat cerita, ya Bapak ini pengen apa? Ya kalau Allah mengizinkan saya ini mata saya biar sembuh, terbuka. Oh gini ya, ya sudah, berdoa kepada Allah nanti sembuhkan. Alhamdulillah buka, dan dia bisa buka matanya dan bisa melihat dunia. Terus kemudian kamu pengen apa? Ya saya ini bingung pengen apa. Mata terbuka aja sudah syukur, alhamdulillah. Ya kalau diizinkan saya ini mau kambing itu mau tak ini, supaya nanti saya bisa kasih kambing. Nah kemudian ini filmnya biar tidak panjang, 10 tahun kemudian, wah untanya beranak banyak, sapinya beranak banyak, kambingnya beranak banyak, semuanya 3 orang ini sukses semua. Nah singkat cerita, diuji, hati-hati Pak, diuji oleh Allah. Muncul orang yang kusta, datang, Pak saya mau minta pekerjaan Pak, ada ndak pekerjaan saya bagian mungkin orang sekarang tak ngerit suket apa-apa. Sebentar, nanti kalau kamu penyakit kusta ini lah, unta-unta saya juga kena kusta juga lah. Muncul sombongnya. Terus ya sudah Pak, kalau tidak boleh saya minta tolong Pak, saya dikasih bekal apa Pak, saya nanti pengen supaya saya tidak kelaparan di jalan. Bekal ya wis, bekal nih tak kasih, besok jangan balik lagi ya, jangan ini lagi. Loh Bapak kok begitu? Bapak ini kan mestinya harus sedekah pada orang yang ini hasilku sendiri. Malah nyombongi begitu. Dikatakan sama malaikat tadi yang berubah, Bapak dulu kan kusta juga kan, dulu pernah sakit begini kan. Nah kalau Bapak begini, mestinya kan banyak Bapak ini bersyukur sudah sembuh dan kembali begini. Loh kamu udah kasih apa? Wong kamu ini tidak tahu kok saya ini sudah lama kayak begini. Loh kalau Bapak bohong begitu, sudah Bapak nanti akan menyesal. Kalau memang saya ini didolimi begitu, saya akan berdoa kepada Allah, Anda nanti akan jatuh miskin kembali seperti semula.
diem. Akhirnya didoakan balik. Tidak jauh, tidak nunggu harian. Waktu itu langsung kustanya kembali, untanya mati semuanya. Nanti karyawannya lapor Pak, untanya mati semua Pak. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua yang botak. Yang botak juga datangi, ada rambutnya botak lagi, wujudnya botak sama seperti dia. Malaikat ini berubah. Pak, saya minta pekerjaan boleh Pak? Loh, waduh, kamu botak begini, sapi saya tidak selera makan. Lihat kamu modelnya begini. Muncul sombongnya, sampai pada waktu minta untuk bekal sama jawabannya seperti yang pertama. Akhirnya sama malaikat didoakan lagi. Wes sudah, kalau bapak tidak jujur, saya kembalikan. Ternyata sama nasibnya seperti yang pertama. Botaknya balik, miskin lagi. Seluruh sapinya meninggal, mati. Tinggal yang ketiga yang buta ini, yang buta datang. Ini malaikat nyamar jadi orang buta juga. Nyamar bawa tongkat gitu. Setelah itu ketatap kakinya si buta yang awal tadi. Pak, ya. Siapa ini? Ya. Oh, ini dipegang yang buta tadi, didudukkan. Bapak mau kemana? Saya mau melanjutkan perjalanan. Kemana? Tidak tahu saya mau kemana. Loh, terus? Ya, saya mau gimana lagi? Sudah saya sebatang kara. Loh, kalau begitu tinggal saja di sini. Tinggal di rumah kami aja, tidak apa. Tidak usah kemana-mana Bapak, karena tidak ada keluarganya kan, tidak ada. Ya sudah. Terus Bapak ini belum makan ya? Iya belum. Ya sudah, sekalian makan, tunggu di sini. Saya sebetulnya butuh untuk keluarga saya. Keluarga saya ini sakit begini-begini. Saya itu bingung mau kemana. Sakit apa? Ya ini sudah, barang saya ini saya bawa ke keluarga kamu. Tapi di mana keluargamu? Mau tak obati, tak obatkan tidak apa-apa. Kamu di mana? Kamu kan tidak tahu tempat, wong kamu buta. Wes tak duduk sini aja. Di mana rumahmu tak antarkan. Makan dulu. Akhirnya si buta tadi, sudah cukup. Anda itu orang yang baik. Saya ini hanya lewat saja. Dua temanmu, si buta dan si gundul dan si kusta itu tidak sukses. Dia tidak waspada, dia tidak cermat. Kalau hidupnya itu diintai oleh Allah, tidak cermat dia. Maka kedua temanmu yang kusta dan gundul itu sekarang jatuh lagi. Padahal ini memang bertiga ini teman, akhirnya jatuhlah miskin tadi. Itu karena tidak waspada kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini mari kita ini muraqabah, mawas diri. Bahasanya ojo dumeh, semua harus melihat bahwasanya kekuasaan Allah itu luar biasa, dan kita pun semuanya hanya dititipi oleh Allah, dan titipan itu mari kita kembangkan dengan baik, sehingga dalam muraqabah ini kita selalu menjadi orang-orang yang selamat, selalu merasa dilihat oleh Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.